Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sen. Kali ini saya ingin membuat sesi fun reading berupa P-A-Deck reading lagi dari hasil request seorang subscriber saya dengan judul "Apa karma bagi diri dia yang mengghosting diriku?" ya. Sekali lagi, apa karma bagi diri dia yang mengghosting diriku? Perlu saya ingatkan kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi diri kalian semua yang menonton video saya ini. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan, jangan pula kalian cocok-cocokkan. Karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa atau kebolak-balik ya. Move and flow sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi, dan tidak tertutup kemungkinan energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang kalian pikirkan atau seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Oke, jadi mohon readingan saya ini tidak usah dibawa baperan terlebih dahulu. Namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan kalau energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck kalau kalian inginkan. Tinggal kalian cocokkan dengan situasi dan kondisi kalian atau kalian sesuaikan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Nah, readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu adalah tidak terbatas oleh waktu. Mau kapanpun kalian menontonnya, mau minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan itu juga boleh. Genderless itu adalah unisex ya. Tidak terbatas oleh gender. Boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak. Oke. Di sini ada 3 deck dari kiri ke kanan. Kalian bisa pilih dengan menggunakan intuisi kalian, atau boleh pilih lebih dari satu, itu urusan kalian. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung, biarkan video ini berjalan dulu sementara saya ingin melakukan beberapa himbauan dan penyampaian. Dan di saat itu kalian gunakan untuk memilih deck mana yang ingin kalian pilih, oke? Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar ke depannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, saya rasa kalian telah memilih ya. Kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Oke. Dear Heavenly God and Universe, please give us a theme for viewers who choose that number 1. Karma apa yang akan dia dapat setelah mengghostingku ya? Apa karma bagi dirinya yang telah mengghosting diriku? Bagi yang memilih deck kelompok pertama. You are the stronger than you know, ya. Dari kartu ini, ya, sepertinya dikatakan orang ini kehilangan, ya, rasa percaya diri, ya. Entah kenapa dia kehilangan rasa percaya diri, ya kan? Bahkan dia kehilangan keyakinan, kehilangan apa ya? Menjadi orang yang putus asa ya di sana ya, oke? You are stronger than you know. Bisa jadi ini orang karmanya ya, dia berubah menjadi orang yang sangat kerdil ya. Kerdil dalam artian lemah ya. Selalu dianggap remeh oleh orang, dipandang sebelah mata oleh orang.
Oke, yang membuat dia itu merasa tidak pede dan merasa dirinya itu lemah, tidak berdaya. Oke, kita lihat penjelasannya dari kartu tarot. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. One. Apa karma bagi diri dia yang mengghostingku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu You Are Stronger Than You Know. Inti-intinya ya, ini orang menjadi orang yang tidak berguna ya, seperti entah kenapa ya, sesuatu membisikkan di telinga saya, menjadi orang yang tidak berguna seperti ya, sorry to say cakap kasarnya itu ya, kayak sampah masyarakat ya. Oke? Karma. Nah, kan sudah terlihat kan karma kan? Nah, ini memang alam semesta yang turun tangan menghukum dia ya. Ini zodiak Scorpio. Five of Pentacles. Wow, kehilangan duit. Kesulitan keuangan finansial dia ya. Ini adalah zodiak Taurus. Bahkan kesepian lagi ya, selalu dicampakkan tidak mendapatkan perhatian dari orang. Wheel of the Year ya. Atau Wheel of Fortune, ini roda keberuntungan atau perjalanan waktu atau kesempatan ya. Ini adalah zodiak Sagittarius dan Pisces. King of Wands. Leo. Page of Cups. Ini Cancer, Scorpio, Pisces ya. Oke, kita lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number. One. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu You Are Stronger Than You Know ya. Apa yang mesti kalian lakukan? Make a change ya. Lakukan perubahan. Welcome change into your life ya. Selamat datang perubahan di dalam kehidupan kalian. Berarti kehidupan kalian akan ada perubahan ya. Ibaratnya ya, termurnikan ya. Atau di sini ada hujan yang air yang sangat deras sekali, yang sangat jernih sekali. Kehidupan kalian akan penuh dengan rezeki dan kelimpahan, bagaikan air yang mengalir ya di dalam kehidupan kalian. Oke, akan ada perubahan di dalam kehidupan kalian sebagai ganti di ghosting oleh orang yang kalian dealingkan ini. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang perihal masalah karma bagi orang yang mengghosting kalian satu ini ya. Sudah tampak sangat jelas ya. Dia kehilangan kekuatan dia ya. Aturannya ya. Kalau dia tidak melakukan karma seperti ini ya, mungkin dia itu seorang pribadi yang stronger ya. Seorang pribadi yang sangat kuat sekali, tapi berhubung ya karena karma yang berlaku dari alam semesta untuk dia yang telah mempermainkan kalian, mengghosting diri kalian. Ibaratnya Tuhan merubah dia ya dari wujud yang besar berubah menjadi wujud yang sangat kecil sekali ya. Berubah jadi wujud yang sangat kerdil sekali sampai dihina oleh orang, dipandang, dianggap remeh oleh orang. Bahkan hidupnya ini ya sepertinya ada ini ya, judgment ya. Selalu memohon-mohon kepada Tuhan, ya kan? Selalu memohon-mohon kepada Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Oke? Karena memang
karma atau judgment di sini ya, ibaratnya sesuatu yang telah digariskan oleh alam semesta, sesuatu yang telah diturunkan oleh Tuhan. Dimana kalau kita manusia tidak menghukum orang tersebut, maka Tuhanlah yang akan mewakili kita untuk menghukum ya si orang yang telah berlaku curang kepada diri kita. Oke. Dan hukuman Tuhan kepada diri dia ini adalah Five of Pentacles ya. Five of Pentacles, keadaan keuangannya langsung anjlok ya. Alias dia kehilangan hoki, rezeki, ya kan? Dan bahkan ada beberapa orang yang saya rasakan di sini ya. Five of Pentacles ini ya, sampai merasa dicampakkan oleh orang, bahkan keluarganya sendiri pun mencampakkan dia. Oke. Five of Pentacles ini juga menggambarkan ya, beberapa orang, tidak semuanya ya, sampai dia mengalami sakit ya di sana ya, sakit secara fisik ya. Oke. Sakit secara fisik, sakit secara mental lagi, ya kan? Sakit secara hati, ya. Secara tubuh, entah dia tiba-tiba jatuh sakit, demam, kayak daya tahan badannya tiba-tiba berubah menjadi lemah sekali. Makanya you are stronger than you know. Dia berubah menjadi sosok orang yang sangat lemah sekali. Karena apa? Memang alam semesta ya, yang telah menurunkan karma ini bagi diri dia. Dan sekarang saya rasa ini orang sadar ya, sadar sekali ya kalau apa yang terjadi di dalam kehidupan dia ini ya adalah hukuman dari Tuhan karena telah mengghosting diri kalian. Makanya dia tetap berdoa kepada Tuhan ya, wheel of the year ya, atau roda keberuntungan seiring berjalannya waktu ya, karena mungkin dia sadar ya kesalahan yang sudah dia perbuat, maka dia berusaha untuk memperbaiki dirinya ya, berusaha untuk membayar karma tersebut. Oke? Dalam segala hal ya. Dari segi hati, perasaan, dari segi materi, keuangan, ya kan, dari sisi spiritualnya, gairah, semangatnya, bahkan sisi logikanya itu kan, semuanya semuanya dia lakukan perubahan ya, menjadi sosok seorang yang lebih serius lagi, King of Wands ya, menjadi sosok seorang yang lebih serius lagi di dalam menjalin sebuah hubungan komitmen dan tidak berani ya untuk mengghosting orang lagi ya di lain waktu ya, atau di kedepannya nantinya ya. Ada kartu Page of Cups ya. Dan untuk kedepannya nantinya saya melihat ya, dia akan lebih bisa menghargai apa itu yang namanya cinta dari seseorang dan belajar untuk jangan mem-PHP-in ya. Jangan mencoba untuk mem-PHP-in seseorang dengan cara mengghosting seseorang ya, dengan cara mengghosting orang lain. Oke? Karena memang Tuhan ya, alam semesta yang telah mengajarkan dia seperti itu melalui tempaan-tempaan ya. Five of Pentacles, kesulitan keuangan. Uangnya itu habis, dikikir sampai habis. Kalau untuk istilah Medan itu kan, cakap kasarnya itu jadi kere ya, orangnya ya. Dari dia yang punya uang ya, jadi bankrupt ya, bangkrut ya. Yang membuat dia mesti ya, dari waktu ke waktu mengumpulkan lagi uangnya dari nol lagi kembali, karena hidupnya sudah susah ya, melarat sekali ya. Kalian bayangin aja guys ya, saat kehidupan seseorang sudah susah dan melarat ya, dalam segi keuangan membuat orang itu akan merasa menjadi kerdil ya, tidak berdaya, kerdil. Pas sekali dengan kartu 5 Pentacles ini ya. Sangat tidak berdaya ya, merasa dirinya itu kan tidak berguna sama sekali, cakap kasarnya ya, seperti sampah masyarakat ya. Oke? Tapi untungnya ya, untung sekali orang ini sadar ya kan, sadar kalau ini adalah karma dari hasil perbuatan dia ya. Makanya ke depannya ini dia ingin berubah menjadi orang yang lebih dewasa, lebih serius lagi, dan lebih bisa mencintai orang lain ya dengan serius lagi tanpa mengghosting seseorang. Ini yang terlihat oleh saya. Dia sedang dalam proses belajar dan dia sedang dalam proses ditempa oleh alam semesta ini. Oke? Dari segi keuangan dia, terutama ini ya, segi Pentacles ya,
langsung gugur ya, kering keronta di sini ya, gugur ya. Saat finansialnya itu ya sudah kering ya, maka dia ini orang yang menjadi krisis akan kasih sayang ya. Tidak ada orang yang bisa mencintai dia ya, karena melihat dia itu miskin ya, kere dan miskin. Tidak ada seorang pun yang bisa mencintai dia. Nah, dari saat itu juga ya, barusan dia belajar menghargai ya, menghargai apa itu cinta sejati yang tulus ya, tanpa melihat materi atau tanpa melihat keuangan. Karena ada kemungkinan ya, pelajaran seperti ini diberikan oleh alam semesta kepada seseorang dikarenakan ada unsur ya materialistis dari si orang tersebut. Oke? Makanya Tuhan menghukum finansial dia ya menjadi bangkrut ya, supaya dia lebih bisa menghargai ya, bisa lebih mencintai seseorang dengan apa adanya, bisa lebih berkomitmen dengan seseorang ya, tanpa melihat materi orang lain. Sedangkan untuk kalian yang pernah di ghosting oleh diri dia ya, saran pesannya di sini ada make a change ya, lakukan perubahan di dalam kehidupan kalian. Tidak usah kalian hiraukan lagi orang yang satu ini ya. Kalian pikirkan dan fokuskan terhadap kehidupan kalian. Welcome change into your life ya. Selamat datang perubahan yang positif di dalam kehidupan kalian, di mana ya kehidupan kalian akan berubah menjadi air yang jernih, penuh warna-warni ya, yang sangat jernih seperti ini, di mana simbol air ini adalah simbol dari kemakmuran yang akan kalian miliki ya. Sebagai pengganti, kalian telah dikecewakan oleh orang yang telah mengghosting diri kalian ini. Tuhan memberikan kemakmuran ya, rezeki yang berlimpah bagaikan air yang mengalir tiada pernah habis, bagaikan danau untuk diri kalian. Kalau kalian bisa melupakan orang yang satu ini, ya kan, dan fokus saja ke dalam kehidupan kalian ini. Oke? Selamat ya yang memilih deck kelompok yang pertama ini ya. Saya rasa mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk diri kalian, berhubung karena ini readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Ya kan, untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri ya, langsung kalian lakukan personal reading dengan diri saya, oke? Ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua ya. Bagi yang memilih deck kelompok kedua, inilah karma bagi orang yang mengghosting diri kalian, oke? Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose that number 2. Apa karma bagi diri dia yang telah mengghosting diriku? Apa karma bagi diri dia yang telah mengghosting diriku? Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk kita jadikan tema ya. Be true to you ya. Jadilah benar untuk diri Anda. Wah, be true ya. Jadilah benar untuk diri Anda ya. Jadilah nyata atau jadilah benar untuk diri Anda. Ini adalah sebuah teguran ya dari alam semesta ya. Teguran dari Tuhan ya. Oke? Be true to you. Ibaratnya ya, hidayah. Nah, kalian mengerti kan? Ibaratnya orang ini ya mendapatkan hidayah ya, atau kesadaran ya. Tapi kesadaran berupa apa prosesnya itu? Mari kita cek dan recek ya, cek dan reset di kartu tarot ini ya. Oke. Kita lihat ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us, for viewers who pick and choose that number, explain to us, for viewers who pick and choose that number 2, karma apa untuk dia yang mengghosting diriku? Apa karma bagi diri dia yang mengghosting diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu Be True to You ya. Ibaratnya ditunjuk ya, ini orang ya.
Hey, sadar ya, di ditunjuk oleh alam semesta ya, atau ditegur ya, mendapat teguran langsung ya dari alam semesta ya. Justice. Nah, zodiak Libra ya. Justice ini adalah karma ya. Karma. Oke. Okay? Six of Pentacles. Wow. Wow, wow, wow. Ini adalah zodiak Taurus ya. Four of Wands. Oke. Aries. Oops. Sorry guys ya, saya ulangi. King of Cups. Scorpio. Ace of Swords. Waduh. Bentar ya, bentar. Libra, Aquarius, Gemini. Kita akan lihat saran pesan untuk diri kalian. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number 2. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu Be True to You. Heart of the matter ya. Align life pathways through the heart. Oke, saya akan cek dulu ya. Sebelum saya menjelaskan, akan saya cek dulu ya. Heart of the matter. Heart of the matter. Inti dari permasalahan ya. Oke, kemudian align life pathways through the heart. Menyelaraskan jalur kehidupan melalui hati ya, diri kalian. Oke. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan ya, kembali ke masalah karma. Ada kemungkinan saat kalian dulu menjalani hubungan dengan orang ini menyimpan orang lain ya. Orang ini telah memiliki pasangan dan menjadikan kalian jadi orang ketiga. Oke. Jadi orang ketiga, atau bisa jadi dia menghadirkan orang ketiga di dalam kehidupan kalian. Namun ya, di sini seiring karma justice yang berlaku untuk diri dia, yang membuat diri dia itu ya kan, ibaratnya menjadi kere ya. Kehilangan keuangan, bahkan kehilangan pekerjaan, membuat hidupnya itu ya kan, seperti ya berubah menjadi seorang pengemis ya. Bahkan dalam makan 3 kali sehari saja dia merasa kesulitan ya, karena keuangannya yang begitu anjlok ya, down ya. Oke. Ada kemungkinan bagi beberapa orang ya yang pernah mengghosting kalian di sini, kalau misalnya hari ini dia telah menikah dengan pasangan dengan orang lain ya, pernikahannya juga kandas ya, kandas, berakhir dengan cara diceraikan oleh istrinya atau diceraikan oleh suaminya ya kan, tanpa mendapatkan uang tunjangan lagi, dihina sampai habis-habisan lagi. Oke. Karena keuangannya ini mampet ya kan, rezekinya ini ya ibaratnya ya sudah seret banget ya, sudah seret banget. Oke. Membuat dia ini menjadi seorang yang sangat tertekan sekali ya, dalam kondisi psikisnya ya kan, kondisi hati dan kondisi kejiwaannya kan berubah menjadi seorang yang sangat tertekan banget ya. Tertekan banget ya. Apalagi
Di sini ada Ace of Swords ya. Cara pasangan dia meninggalkan dia itu dengan cara mengghosting dia juga. Oke. Ace of Swords digorok secara tiba-tiba, diputuskan hubungannya oleh pasangan dia secara tiba-tiba, secara mendadak ya. Membuat dia itu menjadi labil ya, shock ya. Menjadi kondisi hatinya itu kan ibaratnya ya beberapa orang ya yang pernah mengghosting kalian ini, saya merasakan sempat mengalami tekanan jiwa juga ya. Takutnya ya orang ini bisa sampai menjadi gila ya. Oke. Sampai menjadi gila, tapi namun apa daya, justice ya. Ini memang karma yang telah ditegur oleh alam semesta. Mungkin perbuatan dia itu ya sudah terlalu bejat ya, sudah terlalu jahat ya. Makanya karma yang berlaku untuk diri dia itu ya kayaknya nggak tanggung-tanggung ya. Langsung menyerang ke sisi kebatinan dia, ya kan? Membuat dia itu kayaknya jadi tertekan, bahkan hampir gila, ya kan? Bersama dengan pasangan, ya kan? Bersama dengan pasangan barunya, ya kan? Keuangan dia itu dimorotin terus, ya kan? Oleh pasangannya, siap dimorotin oleh pasangannya. Setelah dia sudah tidak punya uang, pasangan dia ini tiba-tiba memutuskan dia secara mendadak, digorok ya, digorok putus secara mendadak ya, membuat dia ini tertekan bahkan sampai hampir gila ya di sini ya. Bahkan beberapa orang, tidak semuanya ya, bahkan mengalami sakit mental ya, atau sakit kejiwaan akibat karma yang mesti dia terima ini. Oke, dan beberapa orang dari diri kalian yang memilih deck kelompok yang kedua ini ya, mungkin orang yang mengghosting kalian ini telah menikah dengan orang lain, tapi pernikahannya ini berakhir dengan perceraian ya, diceraikan oleh pasangannya, entah istrinya atau suaminya, karena melihat dia sudah tidak punya uang lagi. Karma bagi diri dia, dia kehilangan hoki, dia kehilangan rezekinya ya, membuat pasangan dia itu jadi meremehkan dia, ya kan? Nah, akibatnya dia diceraikan oleh pasangan dia, digorok putus secara tiba-tiba oleh pasangan dia, membuat dia ini tertekan banget ya. Padahal dia sangat mencintai pasangannya ya, sangat mencintai pasangannya. Terakhir, lihat apa yang terjadi. Setelah mungkin kemarin ya, ini juga yang dia lakukan kepada kalian, dan mungkin kemarin-kemarin itu ya, yang dia lakukan kepada kalian, efeknya terhadap kalian itu juga membuat kalian itu sempat menjadi tertekan ya, dan bahkan hampir menjadi gila juga. Ini hanya untuk beberapa orang ya, hampir menjadi gila juga, dan sekarang dia terima konsekuensi yang seperti ini guys. Dia juga hampir gila juga, diputuskan secara tiba-tiba oleh pasangan dia. Apalagi tambah kondisi uangnya yang melarat kan, membuat hidupnya itu tidak berguna, ya kan? Selalu ibaratnya kayak pengemis ya, yang menjulurkan tangan untuk meminta bantuan kepada orang tuanya, kepada saudaranya, bantu dong, pinjam duit dong, dalam segi keuangan. Apa gunanya lagi? Kayak gitu. Pasangan manapun ya, pasti tidak bakalan tahan dengan orang kayak gini, menjalin hubungan dengan orang kayak gini. Pantesan dia digorok putus oleh pasangannya itu secara tiba-tiba. Padahal dia sangat mencintai pasangannya, apapun yang pasangannya inginkan dalam hal materi ya, dia berikan kepada pasangannya. Tapi saat dia udah nggak punya uang, pasangan dia menceraikan dia, bahkan menggorok putus hubungan ini secara tiba-tiba, mengghosting dia seperti yang dia lakukan kepada diri kalian juga. Nah, ini karma yang berat loh ya. Berat banget ya. Hati-hati loh ya. Ini nggak main-main loh. Ini karma ini ya. Kalau sampai menyerang sisi kejiwaan mental seseorang, sampai membuat orang ini hampir gila kan, frustasi sampai hampir gila, berarti ini apa yang pernah dia lakukan kepada kalian ini mungkin ya sesuatu yang sudah agak kelewatan ya di masa lalu ya. Oke. Sekarang saran pesan untuk diri kalian adalah heart of the matter ya. Inti, jantung permasalahan. Inti permasalahannya apa sekarang yang membuat orang ini mendapatkan karma
untuk yang seberat kayak gini ya di dalam kehidupan dia. Oke? Kalian disuruh untuk belajarlah ya dari melihat situasi dan kondisinya kayak gini ya, belajarlah supaya kalian juga mengerti ya dan sadar apa itu karma juga. Heart of the matter, inti masalahnya ya. Dan untuk diri kalian ya, kalian disuruh untuk menyelaraskan kehidupan kalian kembali. Nah, berarti kehidupan kalian ini sebelumnya sudah dibuat oleh orang yang mengghosting kalian ini sampai apa ya, mensorot ya, atau melenceng ke mana-mana ya, sampai keluar dari jalur ibaratnya ya. Kalian juga dibuat sampai tertekan ya, sampai hampir gila ya di sini ya. Makanya dari kartu saran pesan di sini melalui karma yang telah diterima oleh orang yang satu ini ya, kalian disuruh tata kembalilah kehidupan kalian. Cari lagi ya jalur kehidupan kalian yang positif, yang benar ya. Melalui hati kalian yang mesti kalian selaraskan kembali, seimbangkan lagi ya, hati dan pikiran kalian kembali ya. Orang ini sudah mendapatkan karmanya, kalian sudah boleh berpuas diri ya. Saatnya kalian atau waktunya bagi diri kalian memikirkan kehidupan kalian. Jangan memikirkan kehidupan orang ini lagi. Tidak perlu kalian cari tahu lagi apa yang terjadi pada orang ini ya, biarkan dia telan sendiri ya. Dia yang telah meludahkan, ya biarkan dia yang menjilat kembali ludah mereka. Ya kan? Kalian cari aja terus berjalan, maju, melangkah ke depan. Jangan menoleh lagi ke belakang. Inti masalahnya adalah seperti ini. Ya, cari kehidupan kalian, kebahagiaan kalian. Ini adalah api ya. Simbol dari semangat. Kalian disuruh semangatlah ya, menjalani kehidupan kalian. Kalian sudah bisa puas karena orang ini telah mendapatkan ganjaran yang sangat setimpal sekali, ya. Jadi, buat apa kalian buang-buang waktu lagi memikirkan orang kayak gini? Oke? Selamat ya yang memilih deck kelompok yang kedua ini, ya. Doa saya yang terbaik juga ya buat diri kalian ya. Kalau misalnya kalian sempat tertekan dan hampir gila dibuat oleh orang kayak gini, semoga kalian cepat healing lah ya. Oke? Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk deck kelompok yang kedua ini. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung kalian lakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, oke? Ditunggu ya guys ya. Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Halo viewers, kita masuk ke deck kelompok yang ketiga ya. Bagi kalian yang memilih deck kelompok yang ketiga ya, inilah bacaan ya. Karma ya. Terbalik kartunya ya. Ini salah cetak atau kayak gimana ya ini ya. Oke. Karma apa untuk dia yang mengghosting diriku ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose date number 3. Karma apa bagi diri dia yang telah mengghosting diriku? Satu kartu secara acak, finance. Waduh, keuangan lagi ya. Semuanya, ya kan, 1, 2, 3, dek 1, 2, 3 kan. Semuanya selalu menyerang ke keuangan ya. Tapi ya wajar juga ya kan. Karena inti-intinya ya, yang membuat hidup seseorang itu jadi menderita banget kan. Mungkin datangnya dari ya, segi atau faktor keuangan juga ya. Karma apa ya? Yakni karma keuangan dia ya. Finance ya. Finansial. Finansial dia itu ya kan kayaknya gantung ya di sini ya. Dia mesti bekerja keras ya kan. Ya sampai menjadi seperti buruh kan, menjadi kayak gimana kan, kayak pelayan kan, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, banting tulang, oke?
Kalau seandainya hari ini ya, keadaan finansialnya itu bagus ya, mungkin dia akan bertingkah lagi. Oke? Dia akan bertingkah lagi dan membuat karma itu lagi. Mungkin itulah cara satu-satunya yang terbaik dari Tuhan untuk menghukum atau memberikan karma bagi seseorang melalui finansial mereka. Ya kan, supaya mereka jangan bertingkah atau jangan macam-macam. Oke? Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pay and choose that number 3. Karma apa bagi diri dia yang telah mengghosting diriku? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu finance atau finansial. Princess of Wands. Oke. Ini 3 zodiak sekaligus, Aries, Leo, Sagittarius. Eight of Chalices. Ini adalah zodiak Pisces. Four of Chalices. Wow. Ini adalah Cancer. Six of Wands. Leo. King of Wands. Keseriusan, komitmen yang serius. Melalui karma ini, dia belajar menjadi orang yang serius ya, zodiak Leo ya. Oke. Saya akan lihat ya. Saran dan pesannya untuk diri kalian. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number. Three. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu finance ini? Concealed power, ya, concealed power. Give birth to the wonder revelation, ya. Saya akan cek dulu artinya. Concealed power, kekuatan tersembunyi, ya. Kalian ini orang yang sangat kuat sekali, ya. Give birth, melahirkan, ya, to the wonder, melahirkan keajaiban dari wahyu, ya, atau berkat dari Tuhan, ya. Sepintas saya merasakan, ya, karena melalui karma, ya, yang terjadi pada orang ini, ya, orang ini yang pernah mengghosting kalian, ya, jadi sadar dan dia jadi mencintai kalian secara tulus. Ini, ya, kalau tanpa ada karma yang terjadi kepada dia, mungkin dia akan berbuat ghostingan juga kepada orang lain juga. Oke? Tapi melalui karma yang menimpa dia, ya, saya lihat ke depannya dia akan sadar, ya. Dia akan sadar. Oke? Six of Wands, ya. Dan ada kemungkinan ini orang, ya, dia mau kembali lagi, ya, kepada kalian. Tapi dalam keadaan dia telah sadar, ya. Dia telah sadar dan berjanji tidak akan mengghosting kalian lagi. Oke? Dan berjanji kalau dia itu telah berubah atau kayak gimana pun, ya. Kayaknya
Ini entah berita yang bagus atau tidak ya buat kalian ya. Tapi yang pastinya ya, karma yang terjadi untuk diri orang yang pernah mengghosting kalian yang memilih dek kelompok yang ketiga ini adalah terjadi pada keuangan dia. Di mana ya, keuangan dia itu langsung menjadi kesulitan ya. Ibaratnya keuangan dia itu menjadi seret yang membuat dia itu mesti bekerja keras ya. Seperti yang tadi saya katakan ya. Kayak seorang buruh kayak ya kan banting tulang kayak kerja mati-matian kayak dah bahkan beberapa orang yang saya rasakan di sini ya sampai mesti pergi merantau ya ke luar kota ya untuk mencari uang. Oke. Karena dia tidak bisa bertahan di satu tempat saja ya kan, karena di satu tempat keadaan kondisi finansialnya itu kan ibaratnya semakin lama malahan semakin anjlok kan. Hidupnya semakin susah atau cakap kasarnya hidupnya dari hari ke hari malahan semakin kere yang membuat dia itu ya mesti bergerak ya, pergi jauh kan, keluar kota kayak kan, pergi merantau kayak untuk ya mencari sesuap nasi ya, bahkan untuk bekerja keras ya, bahkan sampai berdoa kepada Tuhan, mesti bekerja keras, rezekinya itu jadi mampet. Nah, inti-intinya kayak gitu ya, finance atau rezekinya ini jadi mampet, membuat orang ini ya kan susah untuk mendapatkan uang, susah untuk mendapatkan rezeki ya. Sampai ada beberapa orang yang sampai kehilangan pekerjaan dia, Eight of Cups ya, kehilangan pekerjaan dia sehingga dia mau mencari pekerjaan baru lagi dan sampai ingin merantau ke tempat yang jauh lagi, ya kan? Kehidupannya selalu saja termenung, ya kan? Meratapi kesedihannya, kan? Betapa malangnya nasibku, kapan ya hidupku bisa berubah ya? Tapi orang ini, untungnya orang ini sadar, ya, sadar dia. Oh ya, mungkin ini karma yang sudah saya perbuat ya di masa lalu ya kepada si yang memilih orang yang memilih dek kelompok yang ketiga ini kan. Mungkin inilah ya karma yang mesti saya terima ya. Untungnya dia sadar ini orang. Oke. Setelah dia berpikir dan merenungi kan, dan saya lihat ada kemungkinan ya karena dia udah sadar ya. Dia pergi ya untuk mencari sesuap nasi, untuk mencari ya finansial dan rezeki dia. Dan setelah dia udah sukses, setelah kehidupannya sudah membaik ya, saya rasa dia akan kembali lagi loh kepada kalian ya. Karena di sini ada Six of Wands ya. Dia akan kembali lagi, tapi dalam keadaan ya dia yang udah serius kepada kalian, dia yang udah berjanji ya, King of Wands ya, dia udah berjanji sumpah kepada kalian kalau dia tidak akan mengghosting kalian lagi, ya kan? Karena dia telah sadar apa yang telah dia lakukan, dia telah berpikir baik-baik, dia telah merenungi, dia telah introspeksi dirinya sendiri, alias dia telah sadar ya, ini kesalahan saya ya, maafkan saya ingin mendapatkan satu kali kesempatan dari kamu lagi, dan kali ini saya berjanji, bahkan saya bersumpah ya, saya tidak akan pernah melakukan hal-hal yang seperti saya lakukan di masa lalu lagi. Kalau saya lakukan hal ini lagi kembali, biarkan Tuhan mengambil segala-galanya yang telah saya dapatkan dari hasil darah dan keringat saya. Karena ini juga yang sudah pernah terjadi kepada diri saya, yang sudah pernah mengghosting diri kamu. Nah, ini yang ingin dia sampaikan kepada diri kalian. Maka hari ini saya sudah kapok. Saya tidak berani lagi, ya. Maafkan saya, beri saya satu kesempatan lagi, biarkan saya membuktikan, atau setidaknya kalian tidak bisa, ya, menerima saya lagi kembali, ya. Biarkan, kasih saya kesempatan untuk membayar kesalahan saya kepada diri kalian. Ini bagus loh, ya. Ya, biarkan saya, King of Wands, ya, bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab atas perbuatan saya kepada kalian di masa lalu yang pernah mengghosting kalian, sebagai wujud permintaan maaf saya kepada diri kalian. Itu pun tidak apa-apa, kalian bisa terima saya atau tidak. Yang penting ya, kalian kasih saya kesempatan untuk bayar kembali kesalahan saya. Oke? Nah, itu ya. Inti-intinya. Dia menyesal, sangat-sangat menyesal ya. Makanya di sini
saran, concealed power ya. Ibaratnya kekuatan yang tersembunyi ya, kalian disuruh ya melahirkan keajaiban ya, melahirkan sebuah keajaiban. Kalau misalnya ya, ini ada keajaiban ya di dalam hubungan kayak gini ya. Orang yang pernah mengghosting kalian ini akan kembali lagi. Kalau untuk kalian ya, ini ada 2 sesi ya. Untuk kalian yang bisa yang masih menginginkan dia satu ya, dan untuk kalian yang tidak menginginkan dia lagi ya. Saya katakan dulu untuk kalian yang masih menginginkan orang ini, yang pernah mengghosting kalian ini ya. Concealed power ini menyuruh kalian ya, lahirkan sebuah keajaiban dengan cara ya banyak berdoalah ya kepada Tuhan agar orang ini sesegera mungkin sadar ya. Oke? Dan ciptakan ya, lahirkan. Kalian disuruh terlahir lagi menjadi suatu pribadi yang baru, pribadi yang lebih baik, yang bisa memaafkan seseorang juga ya. Oke? Kalau itu untuk diri kalian yang ingin menerima dia ya. Tapi untuk diri kalian yang tidak sudi menerima dia lagi kembali ya, concealed power ini, kekuatan tersembunyi, adalah kekuatan spiritual. Kalian bisa menciptakan kekuatan spiritual ya dari hasil doa kalian ya. Tapi ingat, doa dari diri kita kalau dipenuhi dengan rasa dendam dan penuh kebencian, itu tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Oke? Tapi kalau kalian tidak memendam kebencian lagi, ibaratnya kalian disuruh memaafkan dia meskipun kalian tidak menerima dia lagi kembali ya. Setidaknya kalian bukakan pintu maaf untuk diri dia, maka kalian akan terlahir menjadi pribadi baru yang akan berkelimpahan, penuh dengan rezeki, penuh dengan jodoh ya. Banyak sekali orang-orang yang serius dengan cinta sejati yang datang ke dalam kehidupan kalian. Tapi kalau kalian misalnya masih menaruh dendam, kebencian kepada orang ini, tidak bisa melupakan ya, tidak bisa mengikhlaskan orang yang satu ini ya, maka pintu itu ya, pintu jodoh, pintu rezeki akan tertutup terus untuk diri kalian. Setidaknya, nah di sini kan tidak menyuruh kalian untuk menerima dia lagi kembali kan, tapi tidak menerima dia lagi kembali ya, kita maafkan, kita ikhlaskan. Saat kita ikhlaskan, menunjukkan kalau diri kita sebagai manusia itu memiliki hati jiwa yang sangat besar sekali, dan hati yang jiwa yang sangat besar sekali ya, itu adalah sesuatu yang sangat disukai oleh Sang Pencipta, disukai oleh Tuhan. Makanya setiap doa kalian dengan jiwa dan hati besar yang penuh dengan keikhlasan, tanpa dendam, tanpa kebencian kepada siapapun, sangat mudah sekali dijamah oleh Tuhan loh guys ya. Kalian akan memiliki keajaiban di dalam kehidupan kalian ya, keuangan, jodoh, rezeki, kelimpahan kasih sayang dari semua orang akan hadir di dalam kehidupan kalian. Karena apa? Melihat kalian ini bukanlah seorang yang pendendam, ya kan, orang yang bisa mengikhlaskan, bisa melupakan masa lalu tersebut, maka kehidupan kalian akan penuh dengan kelimpahan yang membuat kalian sangat bahagia, sangat bersyukur sekali ya. Tapi kalau kalian masih ada memendam rasa dendam terus ya, atau kebencian misalnya ya, contohnya ya, kita cerita dikit ya. Ya, kayak gimana kehidupan kalian ini bisa mendapatkan mujizat, bisa mendapatkan keajaiban, sedangkan Tuhan juga tidak pernah menyukai orang yang memiliki jiwa dan hati yang pendendam kayak gitu, ya kan? Tapi kalau kalian ya bisa berubah atau lahir kembali menjadi pribadi yang baru ya, yang lebih baik ya kan, seperti ajaran Tuhan, jangan mendendam pada siapapun, maka Tuhan akan memberikan perhatiannya kepada kalian dan memberikan rezeki, kelimpahan, bahkan jodoh kepada kalian. Itu untuk kalian yang tidak ingin menerima dia lagi kembali, tapi setidaknya maafkan dia, oke? Tapi kalau masih mau apa ya, menerima dia lagi ya, ya kalian disuruh ya maafkan dia dulu dan lupakan masa lalu dulu. Oke? Mulai dari sesuatu dari awal mula lagi kembali, give birth ya. Terlahir kembali untuk memulai sesuatu dari awal lagi kembali dengan orang ini, karena orang ini ingin meminta maaf kepada kalian. Oke? Karena dia sudah berubah menjadi lebih dewasa dan lebih apa ya? Lebih bertanggung jawab ya. Oke? Dan dia tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan untuk dek kelompok yang ketiga ini, berhubung karena ini readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih
akurat dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, langsung saja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke, ditunggu ya guys. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini ya bisa berguna untuk diri kalian semua. Bukan masalah ya, bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini ya, tapi ya pesan-pesan positif yang bisa kalian ambil dan bisa kalian raih melalui readingan saya ini, supaya kalian tahu apa yang mesti kalian lakukan dan apa yang harus kalian hindari demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya nantinya. Oke? Dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasa readingan saya ini berguna untuk diri kalian, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, comment, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua, oke? Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, ya, nomor WhatsApp saya tertera di bawah kolom deskripsi video saya ini atau kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya, oke? Ditunggu ya, karena siapa yang cepat dia yang akan saya dahulukan, dia yang akan saya utamakan, sedangkan yang lambat ya terpaksa mesti antri ya. Dan jangan lupa banyak berdoa di sana guys ya. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik untuk diri kalian semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif ya guys ya. Akhir kata saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam serah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.